jemaat Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini berada. Saya percaya kita semua sudah siap untuk datang kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita bertemu Tuhan secara pribadi. Sebab dialah Allah yang sangat layak untuk kita tinggikan. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Bawa setiap penyembahan kami, bawa setiap pujian kami, hanya untuk Engkau, Allah yang berkuasa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari jemaat Tuhan, ku nyanyi Hosana, Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Bapa, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan atas setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita bangun sukacita kita, sebab Dialah Allah sumber sukacita kita.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati dan tentu juga yang dilindungi oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini dilanda COVID-19. Namun percayalah, badai COVID ini kita semua akan menang oleh karena Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersukacita, saya bersyukur boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk berbagi kebenaran firman Allah. Dan kita tahu kebenaran firman Allah itulah yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita, yang akan membentuk kita hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang dipakai oleh Tuhan, dan hidup yang berkemenangan atas karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan itu. Bapa Allah kami yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus hamba persembahkan syukur dan terima kasih yang hanya oleh karena kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada kami sekalian, maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah peribadahan itulah kami boleh memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman, karena kami semua tahu akan perbuatan Allah yang ajaib atas kehidupan kami, teristimewa karya penyelamatan melalui pengorbanan, kematian Tuhan yang disalib dan kebangkitan pada hari yang ketiga. Kami mengucap syukur Bapa, yaitu kami boleh menyembah Tuhan, karena kami tahu dengan menyembah Tuhan kami boleh bersaksi kepada dunia ini Tuhan adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami, maka kami menyembah Dia. Dan kami juga bersyukur Roh Kudus akan mengurapi kami semua untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mempunyai kemampuan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Allah pada saat ini akan kita jumpai dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 18 sampai dengan 26. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana 276 orang yang diantaranya ada Rasul Paulus yang saat itu ada di dalam kapal atau sedang menumpang kapal, namun kapal itu kehilangan kendali, diombang-ambingkan, terapung-apung di tengah lautan dengan ombak yang sedemikian dahsyat. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, yaitu perjalanan dari Pulau Kauda sampai dengan Pulau Malta, di mana pada saat itu nakoda-nakoda kapal sudah tidak mampu lagi membaca yaitu arah perjalanan, karena arah perjalanan pada saat itu dituntun atau tergantung dengan yaitu keberadaan tempat bintang-bintang. Namun karena cuaca yang sedemikian gelap, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka bintang-bintang itu pun sudah tidak tampak. Maka kapal yang ditumpangi 276 orang yang di dalamnya ada Rasul Paulus itu adalah kapal yang sudah liar di lautan, yang tidak bisa terkendali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam kondisi badai yang luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya kepada hambanya, yaitu Rasul Paulus, juga 276 orang yang ada di dalam kapal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang tak mungkin bagi nakoda pada waktu itu, apa yang tak mungkin bagi orang-orang pada waktu itu untuk bisa selamat lagi. Tetapi selama persoalan itu ada di dalam tangan Allah, maka Allah akan menyatakan kasih-Nya, kuasanya, perbuatannya yang gagah perkasa untuk menolong, yaitu setiap orang-orang yang dimilikinya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah, firman-Nya akan saya bacakan untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati pernyataan dari kata kami, dan kita tahu bahwa yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini sangat dimungkinkan dan patut diduga adalah Lukas, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang 276, maka di situ ada Rasul Paulus, maka dengan kata kami di situ juga ada Lukas. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka secara manusia, maka keberadaan mereka yang sudah tidak mengerti, yaitu arah, karena bintang-bintang sudah tidak kelihatan lagi. Bahkan Alkitab katakan matahari tidak kelihatan lagi. Itu artinya badai itu selain mengombang-ambingkan sedemikian dahsyat kapal yang ditumpangi itu, tapi juga diikuti dengan suasana cuaca yang gelap. Maka Alkitab berkata bahwa bintang-bintang tidak tampak, bahkan matahari tidak tampak. Dan pada waktu itu matahari dan bintang-bintang itu kalau sekarang ya menjadi GPS-nya. Atau kita mengenal lagi Google Map, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dia tidak mengerti arah. Maka Alkitab katakan orang-orang yang ada di dalam kapal itu adalah putuslah segala harapannya. Sudah tidak punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tinggal menunggu waktu yang dalam hitungan singkat kapal itu akan hancur, dan 276 orang yang ada di dalamnya harus mengalami kebinasaan atau kematian. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa 276 orang itu mengalami selamat sekalipun kapalnya menjadi pecah dan hancur. Tetapi 276 itu selamat. Menang atas badai antara Kauda dan Malta. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan, yaitu kisah perjalanan Rasul Paulus ke Roma ini. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah,
maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari yaitu pernyataannya Rasul Paulus. Mari kita belajar firman Allah dari pernyataannya Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus yaitu dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah. Melalui dia maka semua orang yang ada di dalam kapal itu memperoleh selamat. Baiklah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, perhatikan, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bagaimana kita ini hidup menang atas badai, yaitu ujian dan pencobaan yang terjadi atas kita. Yang pertama Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca ayat 21 ini, sekali lagi, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, kita pasti terpelihara dari kesukaran. Yang pertama Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya demikian. Tindakan yang lahir dari keputusan yang tidak sepakat dengan firman Tuhan adalah hidup yang berjalan menuju pintu kesukaran dan kerugian. Yang pertama, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dalam hidup ini, harus bijaksana dalam hidup ini. Karena apa saudara? Tindakan keputusan yang lahir dengan tidak sepakat dengan firman Tuhan, tindakan dari keputusan yang lahir dari tidak sepakat dengan firman Tuhan. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Keputusan tindakan yang lahir dari tidak kesepakatan dengan firman Tuhan itu merupakan perjalanan hidup yang menuju pintu kesukaran dan kerugian. Maka sebaliknya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pintu menuju kesukaran dan kerugian itu dimulai dari perjalanan yang tidak sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, jadi marilah kita bersama-sama belajar untuk setiap kali kita mengambil tindakan dan keputusan, kita cek dulu. Kira-kira keputusan kita, kira-kira tindakan kita ini sepakat enggak dengan firman Tuhan? Kalau memang itu kita kontrol, kita cek dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan atas ilham Roh Kudus, maka mari kita mengambil pilihan untuk tidak melakukannya. Tetapi kalau kita punya keputusan, kita punya tindakan yang sepakat dengan kebenaran firman Tuhan, pastilah Tuhan beserta atas segala tindakan kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh cek di ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Pada waktu itu orang-orang ini sudah masuk di dalam kesukaran.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kesukaran itu masuk? Karena ide Rasul Paulus jangan berangkat dari kereta, jangan berlayar berangkat dari kereta. Tetapi orang-orang pada waktu itu tidak setuju dengan Rasul Paulus, hamba Allah ini tadi. Tetapi dia lebih setuju dengan apa katanya nakoda pada waktu itu. Dia yang jago perbintangan di dalam mengendalikan atau mengemudikan kapal. Kalau itu bisa kita cek pada ayat yaitu yang 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Tidak sepakat, maka dia ada di dalam kesukaran. Dan di tengah kesukaran ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kembali. Di tengah-tengah kesukaran ini, saya mengingatkan kembali. Saya yaitu menasehatkan kembali kepada kamu sekalian. Gitu ya. Baik. Bagaimana nasihatnya? Sekali lagi, ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesukaran itu Rasul Paulus kembali mengingatkan. Rasul Paulus kembali menasihatkan. Yang kedua, nasihatnya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita menang atas pencobaan, yaitu tabah. Tabah dan tabah menunggu. Tabah menunggu. Kita semua tahu menunggu itu kata orang membosankan. Nunggu itu sesuatu yang tidak nyaman, tetapi kita harus tabah menunggu, yaitu janji Allah. Mengapa kita harus tabah menunggu janji Allah? Maka di dalam ketabahan menunggu itulah menjadikan suatu tindakan untuk membangun iman ya kita menjadi lebih kuat, iman kita menjadi lebih besar. Tabahkanlah engkau saat ini, karena tadi malam malaikat Allah, kepada Allah yang aku sembah, yang memiliki aku, ada di sampingku. Bahwa kita tidak akan binasa. Tapi untuk sampai kepada jawaban Allah itu, kita harus tabah menunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tabah menunggu itu dipakai oleh Tuhan memproses kita, iman kita menjadi kuat, menjadi besar. Memang iman bisa bertumbuh dari mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga memakai yaitu masa menunggu dengan tabah itu juga untuk memperbesar, memperkuat iman kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi, tindakan dan keputusan kita harus sepakat dengan kebenaran firman. Kalau nggak sepakat, artinya kita sedang berjalan menuju kepada kesukaran. Dan kita akan menang atas kesukaran, kita harus tabah menunggu atas janji Allah. Dan menunggu janji Allah itu menjadikan satu proses untuk membentuk iman kita, mengalami pertumbuhan menjadi kuat, menjadi besar. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu pengajaran firman Tuhan untuk menang atas badai kali ini. Yang ketiga adalah begini: percayalah kepada rencana Allah, karena rencana Allah pasti jadi terhadap mereka yang dimilikinya. Rencana Allah pasti jadi kepada mereka yang menjadi miliknya. Coba kita baca kembali ayat 23.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Nah ini, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Apa rencana Allah? Rencana Allah adalah akan memakai Paulus sampai menghadap Kaisar menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus diberitakan menjadi kabar baik bagi bangsa-bangsa. Dan rencana itu tidak gagal. Percayalah itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, rencana Allah yang ada di dalam orang-orang mereka yang dimilikinya tidak akan pernah gagal. Yang ketiga, percaya rencana Allah pasti jadi terhadap mereka yang dimilikinya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup lebih tergantung kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa rencana Allah tidak pernah gagal buat orang-orang yang dimilikinya. Rasul Paulus tidak akan binasa dalam badai laut pada waktu itu, karena Tuhan punya rencana bahwa Rasul Paulus sampai nanti menghadap Kaisar. Dan banyak melalui hidup Rasul Paulus, orang-orang memperoleh kasih kuasa Allah, mujizat-mujizat dinyatakan, kesembuhan-kesembuhan dinyatakan oleh Paulus pada waktu perjalanan yang dia menuju Roma ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di Pulau Malta, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di situ, orang-orang yang ada di situ mempercayai Rasul Paulus bersama dengan Tuhannya, Juru Selamatnya. Pada saat peristiwa tangannya Rasul Paulus dipagut ular, orang mengira pasti ini mati, tetapi tidak. Maka dia katakan dewa ini. Wah, pada itu orang-orang di Malta percaya dengan dewa-dewa. Dia kira Rasul Paulus itu dewa. Lalu pada waktu itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu Gubernur Publius, dia mempunyai ayah yang sakit demam dan disentri. Rasul Paulus tumpang tangan dan sembuh. Wah, dahsyat, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, rencana Allah tidak akan pernah gagal untuk hormat kemuliaan namanya di dalam putranya, Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menolong Paulus untuk Paulus menjadi penolong orang lain. Coba firman-Nya kita baca di dalam ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Nah, ini rencana Allah tidak gagal. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Orang-orang dalam kapal itu selamat oleh karena engkau, oleh karena Rasul Paulus. Rasul Paulus ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan punya rencana melalui Paulus, orang lain dalam kapal itu juga akan ditolong dan diselamatkan. Paulus diberkati untuk menjadi berkat. Kita ditolong oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana, kita pun juga akan dipakai untuk menolong dan menyelamatkan orang lain. Kita diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan punya rencana, kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, salam berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan persembahan
Biarkan Tuhan setiap persembahan kami ini dapat kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, kita akhiri peribadahan kita dengan doa penutup dan berkat. Namun sebelumnya kita akan bersyafaat untuk bangsa dan negeri kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bersahati kami di dalam nama Yesus, kepadamu ya Bapa, Allah kami yang hidup, pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Allah yang sangat mengasihi kami. Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu di dalam nama Yesus, bangsa dan negeri kami Indonesia yang sangat kami cintai ini. Mari Bapa, kemurahan-Mu turun berlimpah atas bangsa dan negeri ini, menjadi bangsa dan negeri yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan atas pandemi COVID-19. Mari Bapa, pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Panglima TNI, dan Kapolri bersama dengan jajaran institusinya masing-masing. Semuanya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memakai untuk menjadi alat Tuhan bangsa dan negeri kami dalam keadaan damai sejahtera. Tidak lupa kami berdoa kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, RW, RT,
Demikian juga tidak ketinggalan, yaitu dokter-dokter, perawat-perawat yang bertugas pelayanan langsung berinteraksi dengan pasien yang terpapar. Semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Untuk bangsa dan negeri kami tetap ada di dalam sehat, damai, dan sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa hamba-Mu berdoa, yaitu untuk anak-anak Tuhan yang Kau percayakan di dalam pengembalaan Gereja Betel Indonesia Ngawi. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda, Bapak, Ibu, yang sepuh-sepuh sekalipun, semua ada di dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini dengan penuh kasih beribadah kepada Tuhan. Baik yang beribadah di kediaman Tuhan, di rumah Tuhan, di gereja, maupun ibadah secara online di kediamannya masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua diberkati dengan sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal, roh yang terus menyala-nyala dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu jerih lelah kami di dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumber berkat akan melimpahkan berkat-Nya atas kami secara spesial, secara istimewa, dan firman-Mu yang akan Kau genapkan kepada kami. Apa yang tak pernah kami lihat oleh mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Kami percaya itu Tuhan sediakan dan percayakan atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan tengadakan tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan.